Shalom Bapak Mama, Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Senin 10 Maret 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ketika sampai dengan hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Di tengah-tengah tugas tanggung jawab kami yang saat ini kami kerjakan, baik di rumah, di tempat kami bekerja, dan di mana saja kami berada, Tuhan, mari tolong kami. Berikan kami kekuatan dari kebenaran firman-Mu, supaya kami bisa melihat apa yang mau Tuhan nyatakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 1 Petrus 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Di bawah perikop penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketaatan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Mama, Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Saya yakin dan percaya semua kita yang saat ini sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, semua kita datang dengan syukur karena Allah menyertai dengan kasih-Nya yang tidak terbatas di dalam setiap keadaan kita. Mari kita datang dengan syukur kepada Allah. Di dalam berbagai keadaan, kita harus melihat ruang kasih Allah itu ada di dalam setiap hidup kita. Dan tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah penderitaan yang menyembuhkan. Sebagai manusia, yang namanya penderitaan tidak ada yang mau mengalaminya. Sebagai manusia, tidak ada satupun yang mau menderita karena sesuatu yang bukan menjadi tujuan daripada hidupnya. Mungkin mau menderita, tetapi ada sesuatu yang kemudian bisa dilihat sebagai timbal balik.
menderita supaya bisa mendapatkan uang, menderita supaya bisa menghasilkan sesuatu. Tetapi kemudian pertanyaannya, adakah orang yang mau menderita bagi orang lain? Dalam hal kita membuat hidup orang lain menjadi lebih baik. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Ia menderita supaya orang lain disembuhkan. Kita manusia ini banyak dosa, Bapak, Mama, saudara-saudari. Kita manusia ini banyak salah. Kita banyak melakukan pemberontakan. Kita banyak melakukan ketidakadilan, kejahatan. Hal-hal yang membuat orang lain tidak berdaya. Tetapi apakah ini yang disebut dengan penyembuhan? Ini adalah dosa yang membuat banyak orang bisa sakit karena perbuatan-perbuatan kita. Hari ini Kristus memanggil kita untuk kita belajar daripadanya, untuk ada di dalam penderitaan sama sepertinya. Kita sebagai orang percaya, kita harus mengikuti teladan Kristus. Kita sebagai orang percaya harus bersedia untuk menderita. Apapun keadaan kita, jangan pernah kita menyalahkan keadaan. Kita turut ada dalam penderitaan Kristus. Karena ketika kita ada di dalam penderitaan Kristus, kita menantikan penderitaan sebagai bagian dari pelayanannya. Menderita itu sesuatu yang biasa jika kita hidup di dalam Kristus. Karena orang-orang yang hidup di dalam Kristus, mereka adalah orang-orang yang menderita karena kehendak Allah. Jadi sudah siapkah kita menderita? Supaya kita mencapai kedewasaan rohani. Jangan ketika kita mengikut Tuhan, kita hanya melihat sisi yang baik saja. Lalu ketika kita ada dan mengalami hal-hal yang buruk, kita mempersalahkan Allah. Kita melihat ini sebagai sesuatu yang tidak baik yang Allah rancangkan bagi kita. Firman Tuhan ini mau kasih tahu kita tentang penderitaan. Itu harus dilihat sebagai sesuatu yang mendewasakan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Di dalam setiap kita punya pergumulan, di mana saja kita berada, kita harus bersyukur. Walaupun kita harus sakit, walaupun kita harus tidak ada uang mungkin, kita terus bergumul. Kita akan melihat iman percaya kita kepada Allah sejauh mana. Jadi teruslah bertekun di dalam Allah, hidup di dalamnya, dan jangan pernah meninggalkannya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga. Semua kami dalam setiap keadaan kami. Kami yang sehat, kami yang sakit. Kami yang di rumah. Kami yang berada di tempat kami bekerja. Kami yang berada di jalan. Kami sungguh menerima kasih setia Tuhan. Tuhan menyatakan kasih setia dalam berbagai cara, termasuk dalam penderitaan. Biarlah kami terus melihat hal-hal yang baik yang Tuhan nyatakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.